Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-9 mata kuliah Ekonomi Makro Syariah. Ekonomi makro syariah merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang lebih berorientasi pada keuntungan material. Ekonomi syariah ini menempatkan nilai moral dan spiritual sebagai dasar utama. Tujuan akhirnya adalah mencapai falah, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam praktiknya, sistem ini menekankan keadilan distribusi kekayaan, penghapusan riba, serta penggunaan instrumen seperti zakat, wakaf, dan sistem bagi hasil untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata. Perbedaan utama ekonomi konvensional dan syariah terlihat dari tujuan dan instrumennya. Ekonomi konvensional lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga melalui sistem bunga. Sedangkan ekonomi syariah mengutamakan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama melalui mekanisme bagi hasil. Selain itu, ekonomi syariah tidak bersifat bebas nilai tetapi selalu mempertimbangkan aspek moral dan syariat Islam dalam setiap kebijakan ekonominya. Dalam ekonomi syariah, kesejahteraan tidak hanya diukur dari pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi saja. Ada konsep makosid syariah yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat. 5 indikator tersebut meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi, keberhasilan ekonomi suatu negara dinilai dari seberapa besar negara mampu meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh, bukan hanya meningkatkan angka PDB. Dalam ekonomi syariah, kebijakan fiskal memiliki peran yang sangat penting karena sistem syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat utama kebijakan moneter. Instrumen fiskal syariah meliputi zakat, wakaf, pajak, dan suku yang digunakan untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan negara. Sedangkan kebijakan moneternya dilakukan melalui giro wajib minimum syariah, sertifikat Bank Indonesia syariah atau SBY, serta pengaturan rasio bagi hasil. Semua instrumen ini bertujuan menjaga stabilitas ekonomi tanpa melibatkan praktik riba. Saat ini, ekonomi syariah terus berkembang melalui berbagai inovasi keuangan seperti suku negara, green suku, dan cashwork linked suku atau CWLS. Suku digunakan pemerintah untuk pembiayaan pembangunan tanpa bunga. Green suku mendukung proyek ramah lingkungan, sedangkan CWLS ini menggabungkan wakaf uang dengan suku untuk pembiayaan rasional seperti rumah sakit dan pendidikan. Nah, dari seluruh pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa ekonomi makro syariah ini tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan keberkahan dalam pembangunan ekonomi negara. Baik, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.